Oke, kembali lagi guys di channel Public Menilai. Pembahasan kali ini yaitu adalah Dokter Tifa guys ya. Dokter Tifa memiliki gelar sebagai dokter. Dokter Tifa dalam media sosial dikenal sebagai pembahas masalah politik guys ya. Padahal Dokter Tifa itu profilnya sebagai dokter yang mengurusi pasiennya guys ya. Ini malah mengurusi politik guys ya. Mempunyai pasien sedikit guys ya, terus mau terjun ke dunia politik guys. Oke, jadi untuk videonya ini guys sebagai berikut. Oleh karena itu kalau kalian menonton video ini, kalian jangan skip, jangan nonton setengah-setengah guys ya, nonton sampai full video, oke, biar kalian tidak gagal paham. Oke, untuk videonya sebagai berikut. Kalian tahu manusia yang satu ini? Inilah manusia yang mengatakan bahwasanya Anies Baswedan dinanti-nantikan oleh dunia internasional. Nah, Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas. Dunia internasional mana bos? Sampai sekarang jujur aja ku bilang ya kan, apa memang betul ini sedang sibuk ngurusi dunia internasional? Pikirku begitu. Nggak kedengaran beritanya. Yang jadinya ini ikut gabung pasukan perdamaian, pikirku kan begitu. Nggak taunya nongol dia di acara pelantikan. Di pelantikan Prabowo nongol dia. Maknanya tapi di dunia internasional main-mainnya ini sekarang. Pikirku begitu kan begitu. Kukiralah kemarin itu biar tahu kalian duduk si Anies Baswedan di situ. Itu undangan dari PBB. Udah sempat berpikir seperti itu aku biar tahu kalian. Gara-gara manusia ini. Ya tahu ndak kalian? Ini namanya Dokter Tifa. Betulan dokter. Tapi inilah dokter yang lebih banyak waktunya mengurusi masalah pilpres dan pilkada daripada ngurusi pasiennya. Serius. Orang biasanya dokter itu kan dia misalnya ngurusi pasien, setelah itu observasi, melakukan eksperimen, melakukan diskusi sesama teman-teman seprofesi. Pikirku begitu. Dia memang rajin kali ikutin mengikuti forum-forum diskusi. Tapi bukan diskusi kedokteran. Politik. Yang diikutinya Refli Harun, Roy Suryo. Ya, setelah itu saya Didu. Aku jadi berpikir, apa kayak gini ya sama sekali. Memang kualitasnya dokter yang satu ini, pikirku begitu. Alah, Dokter Tifa. Berarti ini jujur aja lu bilang ya kan. Kawan ini dokter, inilah ciri-ciri dokter yang nggak pernah kerja di rumah sakit umum. Inilah juga dokter yang ciri-cirinya yang pasiennya nggak terlalu banyak. Dan inilah ciri-cirinya satu-satunya dokter yang waktu kuliah jurusannya Fisipol. Bukan kedokteran. Aku sanksi nih ijazahnya ijazah Fisipol ini, bukan kedokteran. Lebih banyak lah ikut tengok komentarnya masalah politik daripada masalah kesehatan. Nah, bagus-bagus lawak. Kalau Refli Harun contohnya sama si Faisal Assegaf, katakanlah dulu walaupun mereka menamakan diri mereka ahli tata negara, masih ada nyambungnya ke politik. Tapi kawan ini agak rajin kali, pikirku begitu. Aduh, Mbak Tifa, ya itu pasienmu itu diurus itu. Kenapa? Kekurangan pasien. Oh, karena kau kurang pasien maka kurang pemasukanmu, makanya kau cari pemasukan di media sosial. Iya, tahu. Dan tahu enggak kalian ya, baru-baru ini biar tahu kalian, berpidato lah dia. Berpidato memuji-muji bagaimana Bapak Prabowo terpilih menjadi presiden ke-8. Kita dengar dulu pidatonya. Hari ini tanggal 20 Oktober 2024 Indonesia memiliki presiden baru. Presiden ke-8 Bapak Prabowo Subianto. Selanjutnya saya sebut sebagai Presiden Prabowo. Sosok seorang pemimpin yang sesungguhnya ditunggu sejak 10 tahun yang lalu. Dan kini akhirnya Allah SWT menjadikan Presiden Prabowo sebagai pemimpin bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan.
mewarnai berbagai drama, Oke, strategi, minum dulu, guys. Minum dan dulu. keputusan-keputusan politik Ya. yang tidak banyak dipahami. Dan karenanya menghasilkan kekecewaan karena ketidakmengertian dan berbagai pengorbanan, termasuk pertaruhan harga diri yang dilakukan untuk memuluskan jalan menuju jabatan presiden, termasuk harus tunduk selama 5 tahun berdamai dengan pemimpin zalim untuk menuju kursi presidensi. Akhirnya cita-cita Presiden Prabowo terwujud. Wow. Para pendukung Presiden Prabowo 5 tahun ini merasa dipecundangi, dihianati, dibuat sakit hati dengan keputusan Presiden Prabowo masuk kabinet, menjadi menterinya, pembantunya seorang penguasa zalim, pembohong, penipu, dan pengutang terbanyak sepanjang sejarah Republik ini, termasuk menggandeng seorang yang sama sekali tidak kapabel, anak dari si penguasa zalim, pembohong, dan penipu. Dalam 8 bulan ini, dalam 8 bulan ini, saya mencoba memahami langkah Presiden Prabowo. Mengapa harus memilih Gibran sebagai wakil presiden? Namun, setelah hari ini, 20 Oktober 2024 tiba, tanpa halangan, saya akhirnya memahami bahwa Presiden Prabowo tidak punya pilihan lain selain menggandeng Gibran menjadi wakil presiden. Untuk memastikan dukungan penuh si penguasa zalim mengucurkan dan menggelontorkan dana kampanye dan backup pihak-pihak termasuk lembaga-lembaga terkait dengan pemilihan presiden apabila Presiden Prabowo menjadikan anaknya sebagai wakil presiden. Presiden terdahulu menjadikan anak dari presiden terdahulu sebagai wakil presiden. Ternyata Tuhan Allah Subhanahu wa taala memiliki rencananya sendiri. Wa makaru wa makarallah berlaku dalam sebulan ini. Ketika mencuat akun Fufu Fafa yang selama 10 tahun ini dengan sadis, kejam, keji melontarkan berbagai caci maki, hinaan, risakan, bahkan fitnahan kepada Presiden Prabowo. Begitu keji pemilik akun Fufu Fafa ini bahkan menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang landak yang menggelinding, menyamakan Presiden Prabowo dengan binatang yang menggemari makanan kroto, makanan binatang. Bahkan kekejian dan caci maki tidak cukup ditujukan kepada Presiden Prabowo saja, tetapi akun Fufu Fafa ini juga tidak henti melontarkan caci maki, hinaan, dan fitnahan kepada putra tercinta Presiden Prabowo, Mas Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo, seorang anak berbakti yang sangat sayang kepada ayahandanya, kepada ibundanya, yang dibesarkan sejak kecil dengan penuh penderitaan dan nestapa, tanpa kehadiran ayah yang dia sayangi dan ibu yang dia kasihi. Dia melanglang buana mencari pendidikan terbaik, memperjuangkan karir dan kehidupan terbaik. Mas Didit tidak pernah menggantungkan dirinya kepada orang tuanya, tidak pernah merepotkan ayahnya, tidak pernah menggunakan nama besar keluarganya untuk keuntungan dirinya sendiri. Mas Didit yang kini dengan karyanya yang menembus dunia internasional, tumbuh menjadi seorang dewasa yang membanggakan orang tua, keluarga besar, dan bangsa ini. Namun, akun Fufu Fafa dengan kejinya melontarkan segala fitnahan yang biadab dan brutal kepada seseorang yang bahkan tidak punya salah apapun kepada dirinya. Kejadian akun Fufu Fafa ini menjadi ujian pertama bagi Presiden Prabowo.
Iya, tepuk tangan dulu untuk manusia sampah yang satu ini. Inilah salah satu orang, ya, kalau ku bilang salah pergaulan. Selain Najwa Shihab, Mahfud MD, ini dokter juga salah pergaulan. Dokter, kau dalam rangka apa kau bikin pidato begitu? Tahu kalian, ya, ini pidato kapan? Inilah pidato di mana acara diadakan Refli Harun dan kawan-kawannya ketika Bapak Prabowo melakukan pelantikan. Bapak Prabowo melakukan pelantikan, mereka bikin acara sendiri. Inilah manusia-manusia jahanam ini, biar tahu kalian. Inilah manusia sampah. Ku bilang manusia sampah karena apa? Setiap statementnya itu adalah jahanam semuanya. Setiap statement mereka itu, pernyataan-pernyataan mereka itu adalah fitnah. Fitnah itu bagiku adalah sampah. Sampah itu gak berguna. Ya, selain dibuang, dicampakkan, dibakar kalau bisa. Ya. Jadi tahu enggak kalian? Sampah. Ya, kalau ku analisa, ini manusia ini satu-satu berpidato seolah-olah memuji Prabowo. Orang ini panik. Karena apa? Takut diculik. Istilahnya, ya kan, istilahnya, ya. Jadi ketakutan orang ini semua. Makanya ku bilang, ya, dengarkan apa yang ku, yang kukatakan beberapa waktu yang lalu di setiap kontenku. Ingat nanti, mereka tidak akan pernah menyentuh Bapak Prabowo setelah dilantik. Yang mereka sentuh hanya Gibran Rakabuming Raka. Kenyataan sekarang bagaimana mereka menyentil Gibran Rakabuming Raka, ya. Kita akan bahas dulu poin per poin dari apa namanya, dari yang disampaikan oleh sampah negara ini. Yang pertama katanya Bapak Prabowo terpaksa, ya, memilih Gibran karena apa? Karena Bapak Prabowo seolah-olah kata dia, ya, mengharapkan kucuran dana dari penguasa zolim. Kau kira Bapak Jenderal kami itu miskin? Nggak level jenderal kami itu sama Faisal Assegaf, sama si apa namanya Refli Harun, Rosuryo. Gabung kalian semua bisa dibeli kalian, biar tahu kalian. Enak kali muncul kau itu bilang demi kucuran dana dari lembaga-lembaga. Bapak kau, bapak lembaga-lembaga, tapi kalah apa? Kau bagus-bagus kau ngomong tipe, kau nggak punya dasar. Kalau ketakutan bilang. Kalau ketakutan. Oke, cukup sekian untuk videonya guys, ya. Terima kasih karena sudah menonton full, ya. Jadi kalian jangan lupa subscribe, komentar, ya, dan like. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.